Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rainita Azahra dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang mukjizat Al-Quran, yang dimana terdapat beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian mukjizat atau keajaiban Al-Quran. Yang kedua, ukuran kemukjizatan Al-Quran. Dan yang ketiga, keistimewaan Al-Quran dibanding mukjizat semua nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi untuk melegitimasi kerasulannya. Akal manusia belum bisa menerima kedudukannya sebagai rasul tanpa membawa bukti kerasulannya dari Allah yang berupa mukjizat. Karena itu, setiap rasul mempunyai mukjizat sebagai tanda kenabian dan risalahnya. Tanpa mukjizat itu, niscaya manusia tidak akan beriman pada mereka. Meskipun tingginya akhlak Rasul maupun pentingnya pesan yang dibawanya atau tingginya intelektualitas atau kedudukannya masih belum cukup untuk menyatakan kerasulannya kepada manusia. Berikutnya, pengertian mukjizat Al-Quran. Mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang diutus untuk menyampaikan risalahnya. Hal ini sebagai bukti kenabian yang ditantangkan kepada yang ragu menerimanya. Al-Quran bisa didefinisikan firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima umat Islam secara tawatur. Para ulama menegaskan bahwa Al-Quran dapat dipahami sebagai nama yang keseluruhan firman Allah tersebut, tetapi juga dapat bermakna sepenggal dari ayat-ayatnya. Karena itu, kata mereka, jika Anda berkata, saya hafal Al-Quran, padahal yang Anda hafal hanya satu ayat, maka ucapan Anda itu tidak salah, kecuali jika Anda berkata, saya hafal seluruh Al-Quran. Dalam konteks uraian tentang kemujizatan Al-Quran, maka yang dimaksud dengan Al-Quran adalah satu surah walau pendek, atau 3 ayat, satu ayat yang panjang seperti ayat Al-Kursi dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Berikut adalah suara dari Syekh Abdurrahman Al-Sudais yang membacakan surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Menurut Mana Khalil Al-Khotan, kemujizatan Al-Quran bagi bangsa-bangsa lain juga tetap berlaku sepanjang masa dan selalu ada dalam posisi tantangan yang tegar. Misteri-misteri alam yang disingkap ilmu pengetahuan modern hanyalah sebagai dari fenomena hakikat-hakikat tinggi yang terkandung dalam misteri alam wujud yang membuktikan adanya Tuhan dan kemahakuasaannya. Selanjutnya ada ukuran kemujizatan Al-Quran. Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahwa kadar minimal ijaz Al-Quran adalah cukup hanya dengan satu surat lengkap sekalipun pendek atau dengan ukuran satu surat, baik satu ayat atau beberapa ayat. Pendapat ini menurut Abu Bakar Al-Baqilani merupakan pendapat mayoritas utama. Alasan adalah
karena tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan tantangan Al-Quran yang lebih sedikit daripada satu surat. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa kemujizatan itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran, bukan dengan sebagiannya atau dengan setiap surahnya secara lengkap. Berikutnya, sebagian ulama berpendapat sebagian kecil atau sebagian besar dari Al-Quran tanpa harus satu surah penuh juga merupakan satu mujizat berdasarkan firman Allah, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Dalam surat At-Tur ayat 34. Ulama yang lain berpendapat kemujizatan itu cukup hanya dengan satu surah lengkap sekalipun pendek atau dengan ukuran satu surah, baik satu ayat atau beberapa ayat. Memang Quran telah mengajukan tantangan agar didatangkan sesuatu yang sama persis dengan Quran, dengan keseluruhannya. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran dibanding mujizat semua nabi sebelum Nabi SAW. Yang pertama, mujizat nabi sebelumnya bersifat fisik atau hisiah, maka habis sesuai dengan berlalunya zaman. Generasi setelahnya tidak lagi bisa menyaksikan mujizat tersebut. Sementara Al-Quran adalah mujizat yang terjaga, abadi, dan berkelanjutan. Karenanya, hingga hari ini masih banyak temuan-temuan tentang mujizat Al-Quran. Selanjutnya, mujizat nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan. Sementara mujizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal, karena itu daya pengaruhnya lama dan bertahan. Sementara mujizat pandangan kadang begitu mudah terlupakan. Mujizat-mujizat tersebut tidak kekal dan hanya terbatas pada saat kejadian itu saja atau sampai wafat nabinya bersangkutan. Sebagai contoh, Nabi Musa dengan tongkatnya dapat membelah laut ketika menyeberangi Laut Merah atau Laut Kulzum untuk kembali ke Palestina dari Mesir, dan juga dapat menjadi ular dan kemudian memakan semua ular ciptaan ahli-ahli sihir Raja Fir'aun pada masa itu. Demikian pula mujizat Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit lepra atau kusta, mata buta, dan menghidupkan orang yang sudah mati dengan seizin Allah. Meskipun demikian, mujizat tersebut tidak kekal. Ia menjadi lenyap bersama dengan wafatnya nabi-nabi tersebut, dan sebab itulah mujizat Al-Quran ini bisa abadi sampai hari kiamat. Itu tadi adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Ryanita Azahra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.